Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi lewat program Manna Klasis Makassar pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Kami rindu menjadikan firman-Mu sebagai dasar langkah hidup kami hari ini, ya Tuhan. Perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menghayati merenungkan firman-Mu ini dan menjadikan pedoman di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita semua pasti rindu, ingin untuk dapat menikmati kehidupan dalam kemerdekaan. Siapapun kita pasti ingin hidup di alam kemerdekaan yang juga biasa kita padankan dengan kebebasan untuk melakukan sesuatu yang kita imani. Itu berarti Bapak Ibu bahwa setiap kita punya pemahaman, punya pengertian tentang kemerdekaan itu, di mana kita akan menyatakannya di sepanjang hidup kita. Ada yang sangat menarik dari Galatia pasal 5 ketika Paulus berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus di jemaat Galatia waktu itu. Pada ayat-ayat sebelum bacaan kita, sangat jelas bahwa jemaat itu sebenarnya telah memahami kehidupan merdeka di dalam Kristus. Tetapi dari ayat 7 sampai ayat 12 juga menjadi jelas bahwa ada orang-orang yang menghasut atau mempengaruhi jemaat untuk punya pemahaman yang berbeda dengan kemerdekaan di dalam Kristus yang diberitakan oleh Paulus dan sebenarnya menjadi bagian dari kehidupan jemaat itu. Sehingga ada jemaat yang mulai memahami kemerdekaan dalam pengertian lain. Ada yang memahami kemerdekaan itu sebagai kebebasan untuk melakukan apa saja. Dan ini yang dilihat oleh Paulus sebagai sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya Paulus dengan tegas berkata, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan di dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya kira kita sependapat kalau dikatakan bahwa kebebasan tanpa norma sama sekali bukan kebebasan, melainkan bencana. Karena ketika kita memahami kebebasan itu tanpa norma, tanpa etika, tanpa sopan santun, maka segala sesuatunya akan dianggap baik, dianggap benar. Sehingga jelas akan membawa kehidupan kita keluar dari kemerdekaan di dalam Kristus. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, memang kita telah merdeka di dalam Kristus. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Tetapi tidaklah berarti bahwa ketika Kristus telah memerdekakan kita dari dosa, maka itu berarti kita bebas berbuat dosa. Karena kemerdekaan di dalam Kristus juga itu syarat dengan norma, etika, sopan santun sebagai bagian dari kemerdekaan itu sendiri. Kalau kita melihat kenyataan hidup sekarang ini, banyak orang melakukan apa saja dengan alasan kebebasan. Bahkan kita bisa menyaksikan di mana-mana bahwa dengan alasan kebebasan berpendapat, kebebasan mengkritik, tapi yang dilakukannya adalah menghina, membenci, melaksanakan atau meluapkan emosi lewat kebencian dan seterusnya. Tapi selalu disebut sebagai kebebasan. Hal seperti ini Bapak Ibu, saya kira bukan kebebasan di dalam Kristus. Itu kebebasan untuk melakukan kejahatan. Atau kata Paulus dalam bacaan kita ini, mempergunakan kebebasan untuk kehidupan dalam dosa. Saudaraku yang terkasih, merdeka atau bebas adalah sesuatu yang telah menjadi bagian hidup kita sekarang ini, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat Tuhan. Tetapi sekali lagi, kebebasan itu bukanlah sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Karena itu, mari kita menjalani kehidupan kita hari ini, bahkan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, untuk memanifestasikan kemerdekaan itu, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat atau anak-anak Tuhan, dengan bertanggung jawab. Mari di dalam sepanjang kehidupan kita mewujudkan apa yang Paulus katakan dalam bacaan kita ini, melainkan ya layanilah seorang akan yang lain oleh
kasih. Itu berarti bahwa kebebasan di dalam Kristus adalah kebebasan untuk melayani sesama di dalam kasih, untuk mewujudkan kasih di sepanjang kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, banyak orang yang menggiring-giring kita untuk mengikuti paham kemerdekaan yang dipahaminya. Bahkan kadang melakukan penghinaan, menyatakan kebencian, dan seterusnya. Tetapi mari kita tetap berpegang teguh pada keyakinan kita untuk menjunjung tinggi norma-norma etika sopan santun sebagai manifestasi kasih ilahi untuk sesama manusia. Itulah kehidupan kemerdekaan di dalam Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, memberkati kita semua menjalani kehidupan ini, mewujudkan kebebasan, kemerdekaan kita di dalam Kristus untuk sesama dan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu ini kami dapat belajar lagi untuk menghayati kemerdekaan, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu ini dapat mengoreksi paham-paham yang ada selama ini, membuat setiap pribadi kami untuk introspeksi diri dalam memahami kemerdekaan di dalam Kristus. Kami bersyukur bahwa kami telah dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu dosa, tetapi tidak berarti kami bebas untuk berbuat dosa lagi. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun menyertai seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadikan diri kami sebagai orang-orang yang terus-menerus dapat menyatakan kasih ilahi kepada siapapun di sepanjang kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.